Jadi, aku punya kakak perempuan. Aku membaca aliran energi yang pertama kurasakan di ruang batu itu. Guru? Itu Grimoire yang waktu itu, bukan? Benar, Grimoire itulah yang menyegel Doluen 1000 tahun lalu. Sekarang, buka Grimoire. Namun, awalnya Grimoire bukanlah kitab sihir. Bukan kitab sihir? Ia adalah ingatan pertama yang merekam waktu sejak awal mula. Saat itu, ia bahkan belum berwujud. Cahaya putih yang berkobar, kaum terbuka menyebutnya ingatan waktu. Lihat ingatan waktu itu. Ia melihat masa lalu dan ragu. Ia hanya memeriksa masa lalu yang terekam. Waktu tetap mengalir. Keraguannya menciptakan ruang lain. Retakan telah muncul dalam waktu. Ruang yang terbelah itu tidak penting. Waktu masih mengalir. Rekaman waktu menghalangi alirannya. Waktu harus terus mengalir tanpa henti. Dengan melihat ingatan waktu, waktu dapat meluruskan jalan yang salah. Jalan yang salah. Waktu tidak mengenal benar atau salah. Ukuran itu hanya milik manusia. Meski begitu, kita bisa memilih jalan yang tidak mengulang tragedi yang sama. Waktu harus mengalir tanpa campur tangan. Aku akan menyegel ingatan waktu itu. Rekaman itu akan menuntun waktu ke jalan yang benar. Berhenti sejenak, tidak masalah. Tak boleh ada pengecualian dalam aliran waktu. Kami akan mengambil ingatan waktu. Kalau begitu, kami pasti akan merebutnya kembali. Tetua ingatan waktu telah jadi lempeng batu, namun tetap tak bisa disegel. Padamkan apinya. Mantramu kembali membara di dalam lempeng itu. Apakah lempeng ini merekam api yang kuciptakan? Bukan hanya bentuknya, ia menyerap seluruh cara menciptakan api. Apinya jauh lebih besar daripada yang kubuat. Ia bahkan menyerap seluruh tenaga untuk menyegelnya. Semua yang diserapnya dikembalikan lebih besar. Bukan cuma api, seluruh pengetahuan dunia terukir di sini. Itulah sebabnya kami coba menyegelnya. Pengetahuan ini terlalu besar untuk ditanggung dunia. Ingatan waktu mengingat segala sesuatu di dunia. Pada akhirnya, dunia dan waktu akan terkunci di dalamnya, tak mampu bergerak selangkah pun. Tetua, lempeng batunya berubah menjadi buku. Ia menjadi buku agar dapat menampung lebih banyak. Kelak ia akan berubah lagi. Mulai hari ini, buku ini akan disebut Grimoire. Tetua,
Buku bersinar. Ini bukan api, air, tanah, atau angin. Itulah ingatan pertama Grimoire, materi purba, Primo, sumber segala unsur. Serangan kita untuk merebut Grimoire dari para penyihir kembali gagal. Sihir mereka menguat. Serangan kita tak mencapai temboknya. Sihir maupun pedang dan tombak kita tidak cukup. Kini sihir tak bisa lagi mengalahkan sihir para penyihir. Lalu dengan apa kita akan bertempur? Teknologi, bukan sihir. Kita harus merobohkan tembok dengan besi dan mesin lalu merebut Grimoire. Grimoire masih berada di dunia para penyihir. Selama tidak dibawa keluar, ia masih terkendali. Itu bukan kendali, tapi pembiaran. Begitu penyihir membawanya keluar, sudah terlambat. Jadi, Anda ingin memulai perang lebih dulu demi merebut Grimoire? Demi manusia bertahan hidup, kita harus melakukannya. Kami hanya meneliti unsur, bukan orang yang merebut kekuatan untuk dikuasai. Perang ini tidak dapat dibenarkan. Kalau begitu, jalan kita harus berpisah. Kami yang meneliti dan melatih unsur akan pergi. Kami akan menempuh jalan kami sendiri. Benteng-benteng penyihir tak saling membantu. Serang satu persatu sekarang. Mulai hari ini, pasukan dan teknologi pengepungan setiap kota berada di bawah komando Ordo. Bukan hanya pasukan, Anda juga meminta kendali atas kota kami? Jika bertempur sendiri-sendiri, kota-kota akan runtuh lebih dulu. Untuk bertahan, kita harus bergerak di bawah satu komando. Koalisi manusia lewat batas. Bersatulah atau benteng runtuh bergilir. Yang mereka incar adalah Grimoire yang disegel di bentengmu. Jangan seret kami ke dalamnya. Bukan hanya Grimoire, penyihir yang menyerah pun mereka bunuh. Setelah kami, tempat ini yang berikutnya. Ini bukan perang kita. Tak ada alasan bagi kita untuk menumpahkan darah. Tutup gerbang. Kita juga akan membunuh penyihir yang membuang senjata dan menyerah. Penyihir tetaplah penyihir, sekalipun menyerah. Habisi semuanya. Kalau begitu, ini bukan perang. Ini perburuan penyihir. Benar. Perburuan sampai tak ada satupun penyihir tersisa di dunia. Penyihir Agung Dolwen, benteng luar jatuh. Koalisi manusia ke halaman dalam. Bawa penyihir dan anak-anak ke lorong rahasia bawah tanah. Aku tahan gerbang. Lady Dolwen harus ikut. Sendiri sangat berbahaya. Jika aku pergi lebih dulu, pasukan itu akan menemukan lorong rahasia. Aku harus mengulur waktu sampai anak-anak keluar. Kekuatan sihir Anda saja tak akan mampu menghentikan semua mesin pengepungan itu. Aku tahu. Karena itu, aku akan membuka ruang penyegelan.
Anda sungguh akan memasukkan grimoire ke dalam tubuh Anda? Kekuatan grimoire sudah terlalu besar untuk dimiliki siapapun. Aku akan menghentikan mereka dan menghancurkannya. Jika menerima kekuatan itu, mungkin tak pernah kembali sebagai Doluen. Selama grimoire ada, perang ini tak akan berakhir. Bawa mereka pergi. Aku akan mengulur waktu. Semua sudah masuk ke lorong. Sekarang Lady Doluen juga ikutlah. Jika aku ikut, lorongnya akan ditemukan. Aku harus membuat pasukan pemburu grimoire hanya mengejarku. Anda hendak memancing seluruh pasukan seorang diri? Aku akan menuju lembah di sisi lain. Jangan pernah menoleh sampai kau keluar dari hutan. Anda bilang Doluen meninggalkan benteng dan roboh di depan kuil Elemong. Para biksu di sana menghentikan amukan grimoire. Mereka tidak menghentikannya. Mereka hanya menundanya. Dengan kekuatan 4 unsur, mereka menundanya tepat 1 bulan. Berarti Doluen harus mencapai Cheonryongbu dalam sebulan itu. Ya, Tapi kenapa Primo ditinggalkan di kuil? Bahkan setelah dikeluarkan dari grimoire. Doluen tahu para pengejarnya akan sampai ke kuil. Jadi, ia menitipkan Primo hanya untuk melindungi desa, lalu berangkat sendirian ke Cheonryongbu keesokan harinya. Dan tepat sebulan kemudian, Doluen ditemukan roboh di depan gerbang Cheonryongbu. Dia masih hidup. Bawa ke dalam. Anda sudah sadar? Di mana ini? Tempat ini bernama Cheonryongbu. Tiba di Cheonryongbu. Anda harus istirahat. Aku pernah mendengar tentang para guru agung di sini. Penghalang Cheonryongbu menahan amukannya. Tetapi energimu terlalu lemah. Sekarang grimoire di dalam tubuhmu belum dapat dipisahkan. Berapa lama aku harus menunggu? Kami akan membuka formasi pemisah begitu energimu pulih. Guru Agung Unhwa, energi besar terasa dari dalam. Tubuhku bukan wadah yang mampu menanggungnya, tetapi roh pelindung yang terlalu agung masuk ke dalamku. Hampir seluruh daya spiritualku terikat hanya untuk melayani Putri Bari. Dengan tubuh seperti itu, Anda berjaga di sisiku setiap malam? Aku masih mampu menjaga aliran energimu tetap tersambung. Tanpa tangan itu, aliran energiku pasti sudah terputus. Guru Agung Unhwa, tolong periksa anak di kandunganku sebelum tubuhku. Aku sudah memeriksa denyut nadinya. Dia masih hidup. Guru Agung lain selalu melihat grimoire di dalamku lebih dulu. Mengapa Anda selalu memeriksa bayiku lebih dulu? Apa gunanya hanya melepaskan grimoire jika aku kehilangan dirimu dan bayimu?
Guru Agung Unhwa, syukurlah Anda ada di sini. Guru Agung Jisang, ini kesempatan terakhir, tak akan ada kesempatan berikutnya. Kegelapan mulai bangkit di dalam diriku. Kini aku bahkan tak punya kekuatan untuk menahannya. Kalau begitu, kita mulai. Kenapa tidak keluar? Formasinya sudah terpasang dengan benar. Menariknya dari luar saja tidak cukup. Doluen juga harus mendorongnya dari dalam. Aku hampir menghabiskan seluruh sihir untuk melindungi penghuni benteng. Sekarang tak tersisa sedikit pun kekuatan untuk melawannya dari dalam. Guru Agung Unhwa, hentikan pemisahan sejenak. Selamatkan bayi di dalam kandunganku. Belum waktunya dia lahir. Jika dipaksa keluar sekarang, dia tak akan bertahan. Kalau begitu, jangan lahirkan dia. Selimuti dia dalam telur dan keluarkan. Kekuatan spiritualku saja tak cukup. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Putri Bari yang bersemayam dalam diri Anda pasti tahu jalannya, jalan yang dilalui kehidupan yang belum sempat lahir. Aku tahu jalannya, tapi aku tak punya kekuatan untuk membukanya. Mungkin tak cukup untuk mendorong Grimoire, tetapi aku masih punya tenaga untuk menyerahkan satu anak. Ambil kekuatanku. Kekuatanmu bercampur dengan energi Grimoire. Jika aku terima, energi itu juga akan menetap di tubuhku. Aku tahu. Aku tetap memohon meski tahu. Tolong selamatkan bayiku lebih dulu. Guru Agung Unhwa, kutitipkan anakku pada Anda. Bertahanlah, permintaan itu bukan untukku. Kaulah yang harus memeluk anakmu. Janji itu sepertinya tak akan bisa kutepati. Bertahanlah, aku akan menyelubungi bayimu dalam telur. Bertahanlah sampai saat itu. Ternyata ada 2, bukan 1. Dua, apakah kedua bayi itu hidup? Mereka hidup, keduanya bernapas di dalam telur dengan jantung mereka masing-masing. Syukur, lega. Guru Agung Unhwa, tak peduli aku akan menjadi apa. Tolong jangan biarkan anak-anak itu menjadi sepertiku. Aku berjanji, akan kulindungi mereka berdua. Pindahkan telur Doluen ke ruang aman, cepat! Unhwa, Anda juga harus mundur keluar. Energi yang Anda terima dari Doluen masih berada di tubuh Anda. Jika tetap di sini, Anda juga akan terseret. Bentangkan kembali formasi pemisah. Kali ini, putuskan hubungan Grimoire dan Doluen sepenuhnya. Sekarang, putuskan. Terlepas, Grimoire telah sepenuhnya terpisah. Doluen, jangan! Tekan kegelapannya! Kuatkan dirimu! Jika amukan naga itu tak dihentikan di sini, dunia akan runtuh. Kita memisahkan Grimoire dari Doluen, tetapi kini satu-satunya jalan adalah menyegel Doluen kembali di dalam buku itu. Para guru agung, bentangkan formasi penyegel. Tarik naga itu ke dalam Grimoire.
Guru Agung Jisang, apakah semua guru agung yang tumbang masih hidup? Mereka hidup. Namun seluruh daya spiritual dicurahkan ke penyegelan dan aliran energi mereka runtuh. Kita harus mengunci daya yang tercerai di dalam segel agar mereka selamat. Unhwa, biar aku menangani tempat ini. Lindungi kedua anak Doluen. Guru, tunggu. Aku tanya satu hal. Ada 2 telur yang keluar dari tubuh Doluen. Jika salah satunya adalah kakakku Hongyeon, maka yang satunya lagi? Apakah telur yang satu lagi itu aku? Benar, kau lahir dari telur kedua. Berarti Doluen adalah ibu kandung yang melahirkan aku dan Kak Hongyeon? Benar, Doluen adalah ibu kalian berdua. Kenapa guru menyembunyikannya dariku sampai sekarang? Aku melihat bagaimana Hongyeon berubah setelah mengetahui kebenaran itu. Karena itu aku harus menyembunyikannya darimu karena takut kau menjadi seperti kakakmu. Berubah? Apa sebenarnya yang terjadi pada Kak Hongyeon? Hongyeon, mulai hari ini namamu Hongyeon. Kalau api ini benar, jadi ajari aku teknik berikutnya. Berikutnya nanti, kuasai dulu pelajaran barumu. Aku sudah menguasainya. Kau seyakin itu? Hongyeon, hentikan Chanrojin, penghalang tak bertahan. Guru Agung, apakah Anda terluka? Aku baik-baik saja. Hanya saja kekuatan spiritualmu kini lebih kuat daripada penghalangku. Berarti sekarang aku lebih kuat daripada guru? Tenagamu cukup, tapi ilmu ini bukan cuma tenaga. Kau masih perlu banyak belajar. Kalau begitu teruslah mengajariku, Guru Agung. Jangan sentuh sarang itu. Apa elang itu hancur berkeping-keping? Aku sudah menghentikan Gyeonggangjin. Kenapa kekuatanku tidak berhenti? Jangan, burung dan telur-telur itu jangan. Aku hanya ingin melindungi mereka tapi malah memusnahkan semuanya. Hongyeon, apa yang terjadi di sini? Hongyeon, coba perlihatkan tanganmu. Rekaman grimoire yang menahan ibu telah terbangun di dalam diriku. Meski kekuatan grimoire bercampur dalam Gyeonggangjin, bukan berarti kau akan menjadi seperti Doluen. Aku akan mencari cara untuk menyegelnya. Tapi kekuatan itu tidak menuruti kehendakku. Lain kali, mungkin ada seseorang di hadapanku. Hongyeon, Hongyeon, apa yang kau lakukan di sini? Ibu Doluen memanggilku ke sini. Dia menunjukkan hari-hari yang akan kuhadapi dan juga kegunaan diriku. Hongyeon, jelaskan apa maksudmu? Aku tak bisa mengatakannya, tapi aku tak akan membiarkan mereka memanfaatkanku begitu. Aku akan memasuki pertapaan tertutup dan menekan kekuatan grimoire sendiri. Kau sungguh memilih pertapaan tertutup? Jika pintu batu tertutup, entah kapan bisa dibuka lagi.
Bahkan jika aku memohon agar pintunya dibuka, jangan lakukan. Pertanyakan dulu apakah suara itu benar-benar suaraku. Saat adikku terbangun, tolong cintai dia juga untuk bagianku. Keluarlah sendiri dan peluk dia. Itulah sebabnya aku masuk. Aku akan mengalahkan kekuatan di dalam diriku dan kembali sebagai Hongyeon. Hongyeon. Suri. Guru, penyamaran dan penembusan kupelajari sendiri. Ajari aku teknik spiritual resmi. Suri, sebelum belajar mengeluarkan kekuatan, kau harus belajar mengurungnya di dalam dantian. Aku bahkan belum pernah memakai kekuatan. Bagaimana aku bisa belajar mengurungnya? Mengembalikannya ke dalam juga merupakan cara mengendalikan kekuatan. Jadi, seumur hidup aku hanya akan belajar menahan diri? Astaga, kakak seperguruan. Besok ada ujian kenaikan, tapi kau masih berstatus magang. Apa gunanya punya 7 roh pelindung? Kau cuma anak terlantar yang tak bisa memakai satu teknik pun. Naga api, bangkit ke langit. Hati-hati, nanti terluka. Aku sudah menunggu ratusan tahun. Sekarang, lepaskan penghalang dantianku. Belum. Jika tubuhmu tak mampu menanggung kekuatan penyihir dan 7 penguasa bintang, tubuhmu akan hancur. Bagaimana aku bisa belajar menanggungnya jika satu teknik pun tak boleh kugunakan? Sejak kecil, aku hanya diajari mengurung dan menahan diri. Itu agar kau tetap hidup. Jadi, guru menyuruhku bertahan seumur hidup sebagai manusia setengah utuh. Jangan bertanya lagi. Jika guru tak mau melepaskannya, aku akan mencari caranya di dalam Grimoire. Tak ada yang aneh di dalam arsip rahasia, kan? Segel arsip rahasia terdiri dari 3 lapis. Siapa yang bisa masuk? Segelnya memang 3 lapis, tapi dindingnya hanya 1. Hari itu, apakah Grimoire mengirimku ke ruang lain karena aku Putri Doluen? Masih terlalu dini menyimpulkan bahwa Grimoire mengenali garis keturunanmu. Kekuatan Grimoire juga dipakai saat aku dijadikan telur. Lagi pula, Ibu Doluen tersegel di dalam buku yang menelanku hari itu. Mungkin ada kaitan antara dirimu yang diawetkan dalam telur dan perpindahan ruang hari itu. Namun aku pun tak tahu apakah kesadaran Doluen masih tersisa di dalam buku itu. Jadi guru pun belum memiliki jawaban pasti. Benar. Namun menyembunyikan kebenaran itu darimu adalah pilihanku. Apakah Kak Hongyeon tahu bahwa Doluen adalah ibu kami? Dia tahu. Bahkan dia tahu bahwa kekuatan di dalam dirinya dan kekuatan yang menggelapkan ibunya berasal dari akar yang sama. Meski tahu itu, guru tetap mengajari Kak Hongyeon semua teknik spiritual. Aku percaya jika dia mampu mengendalikan kekuatannya, dia bisa mencegah kegelapan itu. Setelah Kak Hongyeon begitu, guru mengajariku mengurung daya sebelum memakainya. Aku tak ingin mengulangi kegagalan yang sama 2 kali.
Sekarang kurasa aku mengerti alasan guru. Tapi andai saat itu guru menjelaskannya satu kalimat saja, aku tak akan sakit hati kepada guru selama itu. Itu salahku. Maafkan aku. Kalau begitu, bisakah aku menemui Kak Hongyeon di balik pintu ini? Hongyeon harus mengakhiri pertapaannya sendiri dan berjalan keluar dengan kakinya sendiri. Tak seorang pun di luar dapat membangunkan orang yang sedang bertapa. Kalau begitu, adakah cara untuk memberitahunya bahwa aku datang? Aku pun tak tahu. Bahkan tak bisa dipastikan apakah Hongyeon yang bertapa dapat merasakan energi dari luar. Aku tak akan membuka pintu. Aku hanya akan mengirim energi ke baliknya agar dia tahu aku datang.